harus bersyukur kepada Yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat kesehatan dan keriduannya kepada kita. Sebelum kita mulai pelajaran, kepada kita kelas mohon dipimpin doanya. Seluruhnya siap, gerak, hormat, gerak, tegap, siap, berdoa mulai. Ustaz. Sebelum mulai pembelajaran, Bapak cek kehadirannya dulu. Kita lihat absennya. Hari ini hari Selasa, tanggal 20 September. Dan Anda sudah siap untuk belajar hari ini? Silakan belajarnya harus fokus dan konsentrasi, karena ini materi yang sangat urgen, lanjutan dari materi yang sudah kita pelajari sebelumnya di awal waktuan. Silakan keluarkan buku matematikanya. Baik, hari ini kita akan membahas tentang capaian kompetensi atau indikator. Yang pertama, menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Yang kedua, menyelesaikan masalah konseptual tentang penjumlahan dan pengurangan aljabar. Sebelum kita masuk materi, nanti kita review sedikit materi yang berlalu tentang bentuk-bentuk aljabar atau komponen-komponen aljabar. Sebelumnya Bapak akan kasih sedikit motivasi untuk kalian. Apa sih gunanya mempelajari penjumlahan dan pengurangan aljabar ini? Ada yang tahu apa gunanya? Ada yang tahu apa gunanya kita belajar aljabar? Karena kalian melihat muncul X, muncul Y, kemudian muncul A, muncul B, muncul C. Padahal di kehidupan sehari-hari itu jarang muncul, tidak digunakan. Apa manfaatnya? Ada yang tahu? Bapak jelaskan sedikit. Manfaat yang pertama mempelajari penjumlahan dan pengurangan aljabar ini. Yang pertama, ketika nanti kalian membuka usaha atau berdagang, aljabar ini sangat diperlukan. Misalnya kalian mau berjualan bakso, dari modal bahan-bahan yang ada, misalnya membeli daging, membeli tepung, semuanya dari bahan-bahan tersebut, kalian akan tahu takaran yang sesuai untuk mencapai mangkok maksimal. Misalnya berapa mangkok maksimal yang bisa digunakan dari bahan-bahan yang disediakan. Itu gunanya aljabar yang pertama. Yang kedua, ini sangat luas, kompleks. Aljabar itu sangat berguna dalam IT atau teknologi. Kalian tahu siapa sering menggunakan Facebook? Ada? Di sini? Tahu siapa yang punya Facebook? Dapat. Tahu siapa yang punya Facebook? Yang punya Facebook siapa? Tahu? Dengar dulu ini, yang punya Facebook itu namanya Mark Zuckerberg. Yaitu Mark Zuckerberg, dia dari Amerika. Dia mengatakan, kenapa banyak orang yang mengidolakannya? Padahal kalian harus berterima kasih kepada Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi itu tokoh Muslim. Ingat, dia tokoh Muslim yang menemukan aljabar dan angka nol. Kalau tanpa dia, tidak akan ada angka nol dan aljabar tidak akan ditemukan. Jadi Al-Khwarizmi itu ilmuwan Muslim yang berjasa, sehingga dengan adanya aljabar, Mark pemilik Facebook bisa membuat coding-coding dan menciptakan Facebook. Jadi kalian harus sangat bersyukur dan berterima kasih. Sebenarnya semua ilmu itu berasal dari Islam. Ini pelajaran kita ini, Bapak lanjutkan. Pelajaran kita ini ada secara tersirat tergantung di Al-Quran. Nanti kalian lihat Quran surah Ar-Rahman ayat 60. Bisa dikatakan tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula.
Maka jika kalian berbuat baik, maka hasilnya akan kebaikan. Yang di ayat lainnya dikatakan tidak ada balas dan balasan keburukan adalah keburukan pula. Maka jika kalian berbuat buruk, hasilnya keburukan pula. Itu tergantung dalam Al-Quran. Jadi kebaikan disatukan dengan kebaikan, kemudian keburukan disatukan dengan keburukan. Nah, itu maksudnya. Maka dari konsep ini nanti akan memperterangkan bahwa penjumlahan dan pengurangan al-jabar akan bisa dioperasikan jika sukunya sejenis. Itu syaratnya. Pada soal ini kita review sedikit materi kemarin. 2x tambah y tambah 3y kurang 5. Angka di depan x ini apa namanya kemarin? Di depan variabel apa namanya? Coba ingat lagi. Angka di depan, coba ingat lagi ini. Angka di depan variabel. Ah ya, ini namanya koefisien. Jadi ini y apa namanya? Oh ya, bagus, variabel. Ini yang tidak memiliki variabel apa namanya? Konstanta. Kalau Bapak ambil keduanya seperti ini misalnya 3y apa namanya kemarin? Ah ya bagus, ini namanya suku. Teman-teman, masih ingat kita sudah belajar suku sejenis dan suku tidak sejenis. Mana di sini suku sejenis? 3y dapat y tambah 3y. Y Tambah 3y. dan Yang kuning 3y. Bagus, ini adalah suku sejenis. Jadi nanti konsep suku sejenis akan kita gunakan dalam penjumlahan dan pengurangan al-jabar. Konsep ini ingat konsepnya. Termasuk materi penjumlahan dan pengurangan al-jabar. Konsep yang tadi akan kita gunakan pada penjumlahan dan pengurangan al-jabar, yaitu penjumlahan dan pengurangan al-jabar bisa dilakukan jika sukunya sejenis. Jadi kalau tidak sejenis, jangan lakukan pengurangan dan penjumlahan al-jabar. Di awal kita coba untuk masalah yang konkret, masalah yang nyata di dalam kehidupan, supaya Anda bisa memahami dengan mudah dan baik. Ini masalah yang pertama tadi, masalah konkret atau masalah nyata di kehidupan sehari-hari. Pak Ahmad memiliki 2 peternakan. Peternakan pertama terdiri dari 2 sapi dan 3 kambing. Peternakan kedua terdiri dari 2 sapi dan 1 kambing. Berapa jumlah ternak Pak Ahmad berdasarkan jenisnya? Nah, ini akan kita jumlahkan. Cara pertama, di ternak Pak Ahmad ada apa saja hewannya? Sapi. Ini terus sapi. Sapi kita misalkan dengan S. Variabelnya S. Ingat, kalau variabel itu dituliskan huruf besar atau huruf kecil? kecil. Huruf Kecil. Ah, ya, huruf kecil, masih ingat, bagus. Tidak boleh ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Kambing. Kambing kita simbolkan dengan Huruf besar. huruf Besar. K, bukan huruf besar, tapi huruf kecil. Dengan K, huruf kecil. Iya. Semua variabel diambil abjad, tapi harus ditulis dengan huruf. Kecil. Nah, baru ditulis dengan huruf kecil. Jadi kita dari permisalan ini kita buat 2 persamaan. Dari peternakan pertama. Peternakan pertama terdiri dari berapa hewan? Sapi. Yang pertama 2 sapi. 2 sapi. 3 sapi ya. Maka misalkan dengan apa tadi? 3 kambing. Dengan S. Ditambah karena ada dalam satu ternak 3 kambing atau disimpulkan dengan 3K. Ini persamaan satu. Persamaan kedua 2 ditambah 1K. Ini persamaan 2. Nanti kedua persamaan ini akan kita jumlahkan. 2S ditambah 3K tambah berapa lagi? Ditambah ini yang persamaan kedua 2S
tambahkan. Penjumlahan aljabar tadi syaratnya seperti apa? Syaratnya harus suku sejenis atau yang sama. Ini Bapak konkretkan penjumlahan aljabar ini pada media yang sudah dibuat. Coba ini perhatikan semua ke depan. Ini akan kita konkretkan atau Bapak nyatakan dalam media sederhana yang dibuat. Jadi caranya ada kotak yang sebelah atas, kanan atas ini akan diisi dengan suku sejenis. Lurus kanan atas ini, di atas suku sejenis. Nanti berapa hasilnya bisa dijumlahkan atau dijumlahkan atau dikurangkan. Hasilnya di sebelah kiri sama dengan. Di sini di bawah, dua botol yang di bawah akan diisi dengan suku yang sejenis juga, suku sejenis, dan hasilnya di sebelah kiri sama dengan. Paham cara kerjanya? Coba perhatikan dulu. Jadi caranya kita harus satukan suku yang sejenis. Kita satukan suku sejenis dari soal. Jika dari soal 2S tambah 3K sudah sejenis? Belum. Nah, maka harus kita pindahkan yang sejenis. 2S ditambah 2S. 2S, ini sudah sejenis. Yang kedua 3K Tambah 1K ini sukunya. Nanti berapa hasilnya akan kita letakkan di media ini. Diketahui dari media yang dibuat. Yang pertama, untuk baris yang pertama anggap ini untuk sapi atau S, variabel S. Nih, suku pertama berapa S-nya? Berapa sapi jumlah sapinya? 2. Kita isi misalkan 2 steak, 2 sapi misalkan dengan steak. Berapa diisi di sini? 2. Hitung bersama. 1, 2. Kemudian berapa lagi suku kedua tambah 2. 2. Maka cara kerjanya kalau dijumlahkan buat tanda jumlah di sini, penjumlahan atau tambah. Kalau dijumlahkan cara kerjanya pindahkan kedua stick yang di botol ke sama dengan, di kiri sama dengan. Bagus. Kita hitung berapa jumlahnya? 1, 2, 3, 4. Berapa tadi jumlahnya? 4. Di sini 4 apa? 4S. Ya, 4S. Iya, betul. Berapa? Sudah mulai paham Bapak? Yang kedua, kambing yang kita misalkan dengan K. Kucing. Yang kita misalkan dengan K, suku pertamanya berapa? 3. Nah, di sini kita isi 3. 1, 2, 3. 1, Pak. 1. cara kerjanya seperti apa tadi? Tambah. Kiri sama Kanan. 1, 2, 3, 4. berarti ada berapa kambing? 4. Yang pertama berapa tadi? 4S. Tambah 4K. Nah, jadi dapat disimpulkan di peternakan Pak Ahmad, di dua peternakan tadi dengan hewan yang sejenis ada 4S atau 4 apa ini? Sapi. Dan 4K. Kambing. Sudah mulai paham dengan yang Bapak sampaikan. Lanjut kita masuk materi yang lebih abstrak. Masuk pada contoh yang kedua, yaitu penjumlahan dengan bilangan yang lebih abstrak lagi. Langsung kepada simbol-simbol dan angka. 2A ditambah 3 ditambah dengan suku yang keduanya 1A ditambah 4. Ini kita lanjutkan. Bapak kasih untuk berdiskusi. Berdiskusi. Berdua, ya, yang bikin kasih Pak. Nanti Bapak suruh ke depan yang bisa. Ya, berdua. Kerjakan berdua. Kerjakan dulu, kerjakan di kertas lembar.
satu. Di sebelah kanan juga harus